Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Hari yang indah bagi Aira. Ia terbangun dalam dekapan hangat laki-laki yang dulu sangat membencinya. Setelah kemarin lembur sampai pagi, kini mereka kelelahan, tidur sambil berpelukan. "Mas, sudah pagi, aku bangun dulu, akan menyiapkan sarapan untuk kita." "Nanti saja, aku juga belum lapar." Tapi "Nanti saja, aku masih ngantuk banget," kata Farel yang semalam begadang. Asik main dokter-dokteran membuat ia kurang tidur karena hanya tidur beberapa jam saja. Lengannya kemudian mempererat dekapannya, membuat Aira tidak bisa bergerak dengan leluasa. "Mas, sudah pagi, aku juga lapar," ucap Aira yang sudah memiliki nada manja dalam kata-katanya. Sejak Farel dirawat di rumah sakit, sosok Aira memang sedikit banyak telah berubah menjadi lebih lembut, pengertian, dan manja. "Kita pesan saja, hari ini kamu gak usah ngapa-ngapain," bisik Farel dan memeluk lagi dengan hangat. Ia sudah menyandra Aira di dalam kamar. Pokoknya Aira tidak boleh melakukan apapun, hanya boleh melayani dirinya saja. Sepertinya Farel sedang puber kedua. Badan Aira yang sudah capek sekali akhirnya pun patuh pada sang suami. Lagian sebenarnya dia juga ngantuk parah. Alhasil mereka berdua tidur lagi sampai matahari ada di atas kepala. Pukul 4 sore. Ketika matahari mulai condong ke barat, pasangan pengantin baru second tersebut kini sudah rapi, wangi, dan stylish. Seharian ada di atas ranjang, kali ini mereka akan keluar. Mau jalan-jalan sambil mencari suasana baru. Setelah menikah, tidak ada kata bulan madu untuk mereka, makanya mereka akan kencan saat ini. Ketika keduanya sudah siap akan berangkat, mereka malah ketemu seseorang di lobi apartemen, seorang wanita yang pernah menjadi mertua Farel. "Farel?" Wanita itu langsung memegangi tangan Farel. "Bantu Mama, Farel. Bagaimanapun juga kita pernah menjadi bagian keluarga. Mama yakin Nita nggak sengaja melakukan sesuatu yang membuat kamu celaka. Tolong, Farel, tolong jangan lanjutkan kasus ini. Mama mohon, Farel, sekali ini saja kamu kabulkan permintaan Mama," tangis wanita tersebut. Farel melirik istrinya. Terlihat Aira yang merasa tidak nyaman. "Maaf mah, semuanya sudah Farel serahkan pada yang berwajib," kata Farel kemudian. Ibu kandung dari Nita tersebut kemudian kembali memohon. Ia mengibah agar Farel mau melepaskan anaknya. Bagaimanapun juga keduanya pernah hidup bersama, dan itu lumayan lama. Apakah karena satu kesalahan hilang sudah semua kebaikan? "Mama mohon, Rel." Melihat hal itu, Aira kemudian menyentuh pundak suaminya. Ia mengangguk pelan, seolah mengatakan agar Farel memikirkan hal tersebut lagi. Namun sepertinya keputusan Farel sudah bulat. Farel kemudian pamit karena ia harus segera pergi. "Farel, Farel!" Meskipun namanya dipanggil, pria itu sama sekali tidak terpengaruh. Bukannya apa-apa, ini gara-gara telepon dan pesan Nita lewat pengacaranya. Nita merasa tidak bersalah, dia hanya marah pada Aira, tidak berniat melukai Farel. Jelas Farel marah karena saat ini Aira adalah hidupnya. Siapa yang menyakiti istrinya itu berarti berhadapan dengannya. Bukannya minta maaf, Nita justru tidak terima. Dia merasa Aira yang salah, sudah menusuknya dari belakang, merebut suaminya. Wanita tidak tahu malu dan wanita murahan. Itulah yang selalu Nita katakan pada semua orang, termasuk pada Farel. Di dalam sel. "Geser," titah Nita pada tahanan yang baru masuk. Baru beberapa hari, Nita sudah merasa paling senior, arogan, dan merasa lebih dari orang lain.
Anehnya, semua menurut. Ia seolah menjadi penguasa di ruang sempit tersebut. Ini karena dia pakai uang. Ia memakai hartanya untuk membeli kenyamanan di dalam tahanan. Bahkan teman satu selnya yang kemarin ribut dengannya sudah pindah. Dengan uang, Nita membeli kenyamanan itu, meskipun masih terpenjara juga. Suatu hari, mamanya datang berkunjung. Ia meminta Nita minta maaf pada Farel dan istrinya agar bisa keluar. Mah, Nita nggak salah. Kalau mama tahu cerita awalnya, Nita yakin mama pasti merasakan apa yang Nita rasakan. Nita, mungkin jodoh kalian sudah habis. Masih banyak pria lain di luar sana. Mendengar nasihat sang mama, bukannya sadar, Nita malah marah. Ini bukan perkara mencari pengganti Farel, ini masalah harga diri. Masa dia kalah sama pembantu? Sudah, mama lebih baik gak usah kesini. Nit, sudah mama pulang sekarang. Nita beranjak, ia malas mendengar nasihat dari mamanya. Sang mama pun hanya bisa menahan nafas sedih. Sepertinya Nita hatinya sekeras batu. Di dalam sel, Nita kembali dengan wajah penuh dendam. Hari berikutnya saat pengacara datang, dia mengatakan sesuatu pada sang pengacara. Lakukan perintahku, akan aku bayar mahal. Suatu hari, cuaca hari itu sangat mendung. Pagi-pagi langit sudah menangis. Masih pagi, tapi hujan mulai turun. Bareng aku saja ya, ajak Farel. Ia ingin Aira berangkat kerja satu mobil dengannya. Enggak mas, aku nanti ada perlu di luar. Jadi butuh mobil, kita berangkat masing-masing saja, kata Aira yang memang nanti ada meeting dengan klien bersama timnya. Baiklah, ucap Farel yang separuh hati. Maunya ia dekat-dekat dengan Aira. Namun mereka kini sudah kembali hidup normal, kembali ke aktivitas masing-masing. Aira mulai kerja lagi, begitu juga dengan dirinya. Nanti makan siang bareng ya. Aira melirik jam. Sepertinya nggak bisa, Mas. Kenapa? Tanya Aira, kemudian meletakkan sandwich di depan suaminya. Nggak apa-apa, jawab Farel masam. Aira pun tersenyum, kemudian menunduk sedikit. Ia kecup pipi suaminya, dan benar saja ekspresinya langsung berubah. Jangan mulai, kata Farel. Aira kemudian tersenyum, kemudian duduk di tempatnya. Ia tahu ia pun langsung waspada, tidak mau seperti kemarin karena sebuah kecupan kecil mereka jadi terlambat masuk kantor. Sekarang Aira menjaga jarak, takut karena sinyal Farel akhir-akhir ini sangat kuat. 1 jam kemudian, mereka sudah berpisah ke tempat masing-masing. Farel berangkat ke kantornya, sedangkan Aira juga berangkat ke tempat kerjanya. Namun Aira tidak tahu, sebuah mobil sedang membuntuti wanita tersebut. Aira sama sekali tidak merasa curiga. Ia bahkan parkir dengan biasa, masuk kantor seperti sehari-hari, menyapa yang lain dengan ramah. Tanpa dia tahu, seseorang sudah mendekati mobil wanita tersebut. Ketika Aira sudah tidak kelihatan sama sekali, pria memakai jaket hitam, topi hitam, dan masker itu berjalan dengan mencurigakan. Ia diam-diam merunduk dan melakukan sesuatu pada mobil Aira. Selesai melakukan tugasnya, pria misterius itu kemudian pergi ke tangga darurat, lalu melepaskan semua pakaian yang ia gunakan tadi. Ia ganti dengan kemeja rapi, sedangkan baju yang ia pakai tadi ia masukkan dalam tas. Tidak jauh dari sana, ia buang pakaian tersebut, kemudian pergi dengan tenang tanpa mencurigakan sama sekali. Pukul 10 pagi, hujan turun sangat deras, namun Aira harus tetap pergi. Dia sedang ada janji dengan salah satu klien. Sementara itu, di kantornya, Farel sejak tadi melirik ponselnya. Entah mengapa pikirannya tidak enak, ia pun menghubungi Aira, langsung video call. Beberapa kali belum tersambung, baru panggilan ketiga Farel bisa melihat wajah istrinya.
Lagi nyetir, tanya Farel. Iya mas, hujan deras kan? Iya. Kenapa nggak nunggu nanti saja? Apa penting banget? Iya mas, besok orangnya sudah balik. Harus hari ini. Ya sudah, hati-hati, jalannya licin. Iya mas, aku matikan dulu ya. Iya, kabari kalau sudah nyampe. Iya, bye. Dah. Tut tut tut. Aira kembali fokus pada jalanan. Jarak pandang sangat minim sampai ia harus pakai kacamata. Deres juga ini hujannya, batin Aira. Di depan ada sebuah lampu merah. Aira pun hendak menekan pedal rem. Loh, Aira mulai panik. Pedal rem diinjak bolak-balik, tapi mobil tidak mau berhenti. Kenapa mobilnya? Aira yang kini sangat panik masih berusaha mengerem mobilnya, apalagi ada seorang ibu hamil menyeberangi jalan di depannya karena memang lampu masih merah. Dengan tangan gemetar, Aira menoleh ke sebelah kiri. Tanpa pikir panjang, ia langsung banting setir. Brak! Sesaat kemudian matanya terbuka. Depan mobilnya sudah penyok dan mengeluarkan asap. Aira mengusap dahinya, kemudian melihat tangannya yang berwarna merah. Kring-kring, ponselnya berdering. Entah ada di mana, situasi sudah sangat kacau. Dan di bawah guyuran hujan deras, ditambah suara ponsel yang nyaring, kepala Aira tambah pusing. Tes darah segar menetes melewati hidung dan pipinya.